Setiap hari kita membaca ratusan chat, status, dan komentar. Jari kita sibuk scroll layar tanpa henti. Namun, di tengah derasnya arus digital, kita jarang berhenti sejenak untuk membuka buku. Padahal, satu buku mampu menghadirkan ribuan cara pandang baru. Kita sebenarnya sering membaca, hanya saja yang kita baca lebih banyak hal-hal pendek yang mudah terlupakan. Padahal bacaan yang lebih dalam justru mampu memberikan manfaat untuk jangka panjang. Di dunia yang serba cepat ini, informasi datang dari berbagai arah. Kadang saat menonton berita atau sekedar scroll media sosial, semuanya terlihat meyakinkan. Meski tidak semuanya benar, dari situ kita sering bingung membedakan mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak. Teknologi memang memberikan banyak kemudahan dan hiburan. Tetapi tanpa literasi, kita akan mudah terseret arus informasi yang belum tentu benar. Disinilah pentingnya keseimbangan antara teknologi dan buku. Bukan untuk menjauhi salah satunya, tetapi agar keduanya saling melengkapi. Dan ketika berbicara tentang literasi, sebenarnya cakupannya jauh lebih luas daripada sekedar membaca buku. Banyak yang mengira literasi hanya soal membaca buku tebal atau menulis panjang. Padahal literasi lebih dari itu. Literasi adalah kemampuan memahami, memilah, dan menggunakan informasi dengan bijak. Cara kita berpikir, berbicara, mengambil keputusan, hingga menggunakan teknologi pun merupakan bagian dari literasi. Contohnya bisa dilihat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, makan bergizi, berolahraga, bermasyarakat, gemar belajar, dan tiru cukup. Kalau kita lihat satu persatu, setiap kebiasaan itu memiliki keterkaitan dengan literasi. Bangun pagi dan beribadah bukan hanya rutinitas, tetapi cara kita menata diri. Dari situ kita belajar memilah mana hal yang penting dan mana yang perlu diprioritaskan. Di tengah dunia digital yang penuh distraksi, kebiasaan ini membantu kita tetap fokus. Ketika kita tetap fokus, kita akan lebih mudah mengelola informasi yang datang pada hari itu. Fokus ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh kita. Berolahraga dan makan sehat juga merupakan bagian dari literasi diri. Ketika tubuh sehat, pikiran menjadi jauh lebih jernih. Kita bisa menilai sesuatu secara logis dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Pikiran yang jernih inilah yang menjadi dasar untuk belajar dan berpikir kritis. Gemar belajar bukan soal mengejar nilai tinggi, tetapi melatih cara berpikir. Literasi membantu kita membedakan fakta dari opini, memahami konteks, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Membaca, menulis, berdiskusi, atau sekedar mencari tahu hal baru adalah bentuk latihan agar kita tidak mudah tersesat oleh informasi yang menyesatkan. Dan saat kita belajar memahami diri sendiri, kita juga belajar memahami orang lain. Literasi juga mengajarkan kita untuk peduli. Kebiasaan membantu, bekerja sama, dan menghargai perbedaan merupakan bagian dari literasi sosial. Dunia maya dan dunia nyata sama-sama membutuhkan sopan santun, empati, dan kesadaran dalam berinteraksi. Tidur tepat waktu pun tidak kalah penting. Saat tidur, otak memproses semua hal yang kita terima sepanjang hari. Ketika kita beristirahat dengan cukup, kita bangun dengan pikiran yang lebih segar dan lebih siap menerima hal baru. Dengan pikiran yang segar, kita bisa menempatkan teknologi dan buku pada porsinya masing-masing. Teknologi tidak salah dan bukan satu-satunya jalan. Justru keduanya bisa berjalan berdampingan. Teknologi memberikan akses cepat, sedangkan buku memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jika kita mampu menyeimbangkannya, kita akan menjadi pengguna teknologi yang bijak sekaligus pembaca yang lebih cerdas.
Pada akhirnya, seimbangnya cara kita mengelola informasi itulah yang menunjukkan makna literasi sebenarnya. Literasi bukan sekedar banyaknya halaman yang kita baca, tetapi sebanyak apa makna yang kita dapatkan. Literasi bukan tentang menjauhi teknologi, melainkan bagaimana kita menggunakannya tanpa kehilangan arah. Saya masih pelajar dan tentu masih banyak belajar. Tetapi dari proses itulah saya menyadari bahwa literasi bukan hanya kebutuhan anak-anak atau untuk tugas sekolah, melainkan kebutuhan semua orang dan bekal untuk menghadapi masa depan. Teknologi mungkin membuat segalanya lebih cepat, tetapi buku membantu kita memahami dengan lebih dalam. Mari kita tumbuhkan kebiasaan membaca agar kita bisa melangkah ke masa depan dengan pikiran yang lebih cerdas dan hati yang lebih bijak.